bagi pebisnis di luar sana jangan hanya aku mau buka ini, tapi belajar kecerdasan financial. Ya, itu penting. Literasi keuangan ya. Literasi keuangan ya, itu penting. Penting banget. I just realize, cari tahu dulu nih tentang aku dulu, apa sih sebenarnya di Dita ini, and then you can judge. So, but I hope you guys are doing well now. Thank you. Gitu. Terus ini Kak, industri ekonomi kreatif Indonesia yang paling unggul di dunia internasional tuh apa sih Kak? Yang lagi unggul nih sekarang. Yang lagi unggul. Bisa ya? Bisa ya? Kuliner. Kuliner. Iya, berkuliner. Salah satunya ini mau Salah go satu ini. Iya sih Kak, Bisa. go internasional ini. Bisa. Sabar. Ya. Nanti brand ambasadornya udah ada nih. Iya. Oh, berarti kuliner ya? Kuliner. Karena pertama kuliner, kedua kriya, yang ketiga fashion. Iya, kriya. Gitu. Kriya Jadi apa sih? Kriya tuh kayak craft gitu loh, kerajinan tangan. Iya, kayak furniture. Dari furniture terus jadiin apa gitu. Oh, misalnya kayak buat tempat atau kursi dari anyaman gitu. Iya. Contohnya. Tas gitu kan. Oh, tas. Itu fashion. Nah, karena itu yang tiga sih yang paling tiga. top. Nah, sekarang nih kenapa kuliner Indonesia teratas gitu ya? Yang pertama ya memang kalau di dunia kita sendiri kan kita sering suka ya kuliner karena berbagai macam ya, takjil aja habis gitu kan, jadi Takjil aja diborong gitu. War karena harus ditanya udah syahadat dulu kan. gitu. Jadi saking excitednya masyarakat kita tentang kuliner. Banget kuliner dari Sabang sampai Merauke, banyak banget. Beragam kan. Iya. Sampai bingung kita mau nyobain yang mana. Iya. Kayaknya nggak semuanya itu bakal bisa dijelajahi gitu Iya, ya. benar. Saking banyaknya gitu. Oh, jadi berarti di Indonesia itu yang paling dikenalnya tuh Unggul ya kulinernya. Rendang. Rendang. Padang. Iya. Itu dinobatkan salah satu makanan terenak di dunia kan. Rendang. Tempe, makanan tersehat, salah satu makanan tersehat di dunia. Gitu. Jadi kuliner di Indonesia ini tuh actually has a very good. Ini kalau cerita sedikit ya tentang kuliner. Aku waktu itu di Dubai itu sedih sebenarnya. Kenapa, Sedihnya Kak? kenapa? Sedih. Kasih tahu nggak sih? Kasih tahu Kak. Jadi waktu itu aku memang ada salah satu restoran Indonesia bersampingan dengan restoran Vietnam. Gitu. Nah, bersampingan aku rasa restoran Indonesia juga nggak jelek-jelek amat kok, bener-bener rasanya enak, top gitu ya, harganya juga kompetitif. Tapi orang-orang lebih milih ke restoran Vietnam. Wah, itu di situ tuh. Nah, kayak sepertinya, nah itu yang aku sebenarnya juga lagi pengen cari tahu sih. Kenapa bisa sih Ke gitu? Vietnam. Ke Vietnam. Di brandingnya atau terkenalnya kan. Mungkin, nah itu benar. Ya benar kan Kanita? Karena restoran oke lah kuliner nomor satu di negara kita. Cuma di negara lain, inilah tugas kita sebenarnya. Untuk Brandingnya. membranding kuliner Indonesia, benar. Dan orang-orang kalau ke Bali suka dengan masakan kita, ya kan? Cuman orang-orang yang let's say belum pernah ke Bali, yang belum pernah berani untuk mencoba masakan kita tuh nggak tahu. Benar. Males nyobain karena takut nggak enak atau kayak Karena kayak aneh-aneh aja gitu. Iya kan? Terkesan spicy juga. Terkesan Kalau spicy. Indonesian, aduh enggak lah gitu kan biasanya kan ditanya. Iya benar. Jadi ini sebenarnya tugas kita semua lah ya, nggak hanya pemerintah untuk memajukan kuliner-kuliner di luar negeri gitu. Jadi kayak misalnya Rans nih, Rans yang aku lihat dia buka fine dining Lenusa di Paris. Itu one step ahead, menurut aku bagus banget. Karena secara nggak langsung itu membranding makanan Indonesia tuh nggak ini kok nggak kayak gimana gitu kan. Ada juga kok yang fine dining enak.
kadang memang isi-isi menunya tuh kayak nggak logika dicampur, tapi kalau ada orang Indonesia yang campur enak. Iya. Kita pakai banyak rempah-rempah ya. Enak. Iya kan? Rempah. Bahannya juga aduh ya kunyit. Iya. Kadang kalau kita bilang ini kayaknya nggak enak, tapi dimakan tuh enak. Iya. Coba deh jengkol, walaupun aku ngomong Jengkol. Iya, aku suka banget pete juga. Iya kan, kadang kalau mereka balado nggak sih? Iya. Ini yang kameramen ketawa nih dengan kata-kata jengkol ini. Kenapa dengan jengkol? Enak ya kan gitu. Nah berarti gini Kak Dita, berarti ada nggak sih saran atau rekomendasi itu terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif gitu dari menurut Kak Dita gitu ya? Ada saran nggak sih gitu? Nah, yang seperti Mbak Liana bilang ya tadi itu bahwa kuliner tuh nggak habis-habis di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Cuman kalau kita tanya akses internet dari Aceh sampai Papua rata nggak? Nggak kan? Sama sekali. Iya. Nah, padahal zaman sekarang pelatihan ataupun sales itu all digital, like most online gitu kan, lagi marak-maraknya. Pelatihan pun juga seperti itu, kayak misalnya aku pun kalau belajar masak dari YouTube gitu kan. Kalau ikut kelas sih bisa aja, cuma kan lebih efisien dari YouTube. Ataupun belajar soal branding atau marketing gitu kan, the fastest way we can itu dari digital atau YouTube atau internet. Dan sayangnya di daerah-daerah ataupun di luar Jawa itu lagi tempat-tempat terpencil gitu ya, susah gitu. Padahal potensi, coba deh rasa-rasaan kamu kan enak ya. Nasi goreng kampung aja enak, apalagi Nasi goreng lain-lain. Ya banyak gitu. Dan itu sinyal susah banget ya di daerah. Iya. Aku pernah dinas di pedalaman, aduh susahnya. Ininya. Dan di daerah-daerah itu kalau untuk strategi jualan online juga masih belum paham. Gitu. Walaupun ada disediakan oleh pemerintah kayak pelatihan-pelatihan itu, cuman mereka juga nggak tahu nih akses masuk ke dalam pemerintah itu bagaimana, ya kan? Adapun akses nggak tahu cara masuknya. Terus kalaupun diajak masuk belum tahu gimana nih cara menjalankannya gitu. Masih kayak mikir-mikir gitu, kayak ngapain lah ikut kayak gini gitu. Iya benar. Masih merasa mindsetnya. Banyak yang tutup juga kan gitu. Itu karena kayak contohnya di Tanah Abang Kak. Di Tanah Abang itu kan ada yang ibaratnya sepi tapi dia malah jualan online. Tapi ada yang sepi juga karena nggak paham online ya tetap dia sepi gitu. Dia sepi juga. Iya kan? Adaptif itu ya Kak Dita. Iya, yang aku bilang pengusaha itu harus adaptif. Dan sayangnya juga pengusaha di Indonesia tuh baru 1,6%. Dikit banget. Kalau menjadi Indonesia maju harus berapa sih? Minimal 12% kalau Indonesia kalau maju 12%. Jadi PR kita masih banyak. Dan di sini dibutuhkan kolaborasi stakeholder pemerintah, semua ya, pelajar dan pelaku bisnis ini untuk bersatu menciptakan generasi-generasi yang optimis, yang mau berjuang, dan jiwa entrepreneurship nasionalis. Banget entrepreneurship. Kita kayak kuliah umum nggak sih nih? Ya kan, dapat materinya, ntar catat. Karena kayak Dita nih ilmunya tuh luar biasa, mulai dari bisnis, kuliahnya di luar, pengalamannya banyak, menjadi putri Indonesia, ilmunya ketimpa gitu. Sama-sama belajar. Ada mentalnya. Iya, apalagi kayak gitu kan. Nah, tapi sejauh ini apakah ada kendala yang masih mengganjal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia itu? Misalnya seperti apa? Ada kendala nggak Kak yang kita ketahui? Yang aku ketahui ya, di kita ini bangga buatan Indonesia itu, yang gerakan itu tuh memang kurang sih. Apalagi kalangan muda. Ya nggak sih? masih kayak pada beli brand-brand KW gitu, apalagi di pasar itu kan banyak banget kan. Mereka lebih memilih let's say brand Z atau brand S gitu kan untuk belanja. Itu keren ya menaikkan mereka. Iya, mereka kira bener. Iya ya. Jadi mereka kalau lokal kayak nggak bangga, bener, gitu, nggak keren, nggak banyak duit. Iya bener. Jadi mereka
kalau pakai tas kayak ini ngerumpi nih, oke. cewek ya loh. Cewek. Itu bener Iya kan? loh. Kadang Iya. kalau ngasih kado kalau udah ada brand tersendiri tuh, oh ini keren banget ya ngasih barang mahal gitu. Kadang Bener. padahal kayak KW kan. Gitu. Iya, benar. Padahal lebih keren brand Indonesia bagus-bagus loh. Malah bukannya di luar sana misalnya brand ternama aja made in Indonesia kan? Iya, dijual lagi di sini. Iya. Balik lagi. Itu betul banget sih. Iya kan? Aku lihat Produksinya di sini. iya, harganya mahal-mahal banget lagi. Padahal tuh buatnya di Indonesia loh. Dia merek, mending kalian beli langsung barang Indonesia, produk-produk Indonesia sekarang banyak yang bagus. Ya. Contohnya apa? Sepatu. Tapi kalau kita sebut nama ntar sponsor nanti ya. Makanya masuk dulu. Masuk dulu ke kasih tahu. Gitu. Bagus gitu. Iya. Kayak mulai dari sepatu, jam tangan juga bagus-bagus. Make up. Make sekarang gila banget. girl. Gila make up Indonesia. Lokal, Make up lokal, Iya. skincare. Aduh, Iya. gila sampai nggak bisa berkata-kata kan, Kak. Iya, bagus banget. Malah sekarang kalau pernah ada kan tuh head to head, jadi pakai yang lokal sama brand yang luar tuh beda sama, hampir kayak sama. Bagus. Sekarang yang di Indonesia itu yang paling laris manis sekarang skincare loh. Oh iya. Di TikTok aja nomor 1 coba apa? Skincare kan? Skincare. Bagus Iya, banget. hype. Tapi yang terkenal sekarang malah produk lokal, Kak. Yang Iya. kita lihat ya, semenjak TikTok ditutup tuh ada bagusnya juga TikTok kemarin ditutup ya kan. Kemarin kan bukannya produk Cina yang selalu tampil, ya kan? Cina nggak sih? Iya, ya kan. Tapi sekarang coba kita scroll malah produk mereka tuh udah berkurang, malah yang semua rata-rata skincare-nya Indonesia. Iya. Itulah dampak samping, efek samping dari tutupnya TikTok. Ada hikmahnya juga Ada ya. Kemarin memang banyak yang ngeluh, cuman tapi kan alhamdulillah nih sekarang malah yang jual skincare malah cepet naik. Iya, benar-benar. Nah, ini ya itu sih mungkin kayak Kak Liana sama Kak Mila ini kan bangga gitu kan. Cuma ada beberapa yang gak hanya skincare mungkin, tapi kayak baju itu dia lebih ini gitu. Dia kayak nggak mau sepatu nih. Iya. Nah, mungkin juga iya. Ada benarnya juga bilang karena memang ada beberapa brand materialnya tuh nggak bagus juga. Iya. Gitu. Jadi itu juga sih mungkin dari kekurangannya. ya. Jadi aku nggak klise juga ya, bahwa memang kekurangan akses dari material yang bagus ini juga kita perlu guide juga sih. Dari pemerintah membuka akses di let's say pembuatan dari hulu ke hilir itu tuh penting juga kan untuk make sure bahwa kualitas dari suatu barang ini juga bagus gitu. Iya, benar, kualitas produk. Kadang Juga kita masih ini ya, masih susah. Iya, masalahnya kayak sekarang tuh masih banyak yang harganya mahal tapi barangnya kayak Iya, gitu. benar. Banyak yang kayak gitu. Kayak di internet aja misalnya kayak di marketplace aja kita masih sulit membedakan mana yang original sama yang enggak gitu. Padahal kita beli yang ala-ala original malahnya kayak yang bahan biasa aja gitu kan. Itu yang masih kayak sekarang tuh gimana cara mengatasinya tuh. Ya itu sih, itu Kayak kasus sih. yang baru-baru ini yang tas laptop. Ada lihat nggak? Nggak. Jadi iya kan? Bener kan? Apa sih? Ada sekarang kasus yang baru viral tuh tas laptop dia rebranding gitu. Sempat viral. Jadi udah punya merek tapi ditempelin lagi yang merek aslinya itu harganya 20.000. Terus pas ditempel dengan merek baru harganya 300.000. Terkenal lagi mereknya. Ya kan? Gitu. Tapi itu menurut Kakak gimana yang rebranding kayak gitu? Well, ya seharusnya sih jangan ya, istilahnya. Apalagi jadi sama produk Indonesia ya? Ya, apalagi sama itu. Jadi memang kita sebagai pebisnis dan juga pelaku entrepreneurialis ya harus jujur lah sebenarnya. Jadi kalau memang itu kualitasnya bagus, ya oke, nggak apa-apa. Kita kasih harga mahal dan sesuai lah. Atau memang misalnya limited edition ataupun ini nggak apa-apa. Cuma kalau sama gitu kan tapi dikasih itu cuma di labeling, I don't think it's healthy dan itu membuat customer nggak balik lagi sih mungkin ya karena kan beli sekali udah gitu. Penting kapok ya apa ya bahasanya. Marketingnya juga jadinya kayak jelek sih ini gini. Ya kadang sekarang banyak barang mahal tapi kayak emang kayak itu tadi kan. Tapi nggak kalah juga banyak juga yang harganya murah tapi barangnya bagus. Banyak kok gitu.
Kayak mulai dari baju muslimah juga sekarang banyak rata-rata bagus-bagus banget Kak. Nah ini yang dicari ibu-ibu dan harga bagus ya kan, kualitas bagus. Iya. Affordable. Sekarang nggak mesti pun yang barang-barang mall, itu barang-barang lokal tuh itu banyak banget yang udah bagus kualitasnya. Kita seimbang lah, tapi banyak yang bagus juga lah. Iya. Kayak gitu. So proud. Itulah Indonesia dengan beragam cerita. Iya. Asik ya kan. Mantap. Iya. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Apa itu? Denger-denger nih Kak Dita. Oh iya, Kak Dita ini menjabat sebagai Presiden Direktur Andara 99 Corporation. Nah, itu bidangnya apa sih Kak Dita? Yang tadi itu bukan? Yang travel tadi? Bukan. Yang rumah sakit ya? Iya, rumah sakit itu iya. utamanya. Itu gimana tuh awalnya? Maksudnya tuh bagaimana sih, boleh diceritain nggak prosesnya? Terus up and down-nya gitu. Up and down-nya sih, oh ya, kalau untuk dari gorden rumah sakit itu sendiri sama juga sih. Waktu itu sekitar setahun itu juga aku ya ada sih 1-2 customer, cuman it's very little kayak ya aku ya jadi disitulah aku berjuang ya, karena ya aku nggak bisa ambil dong customernya, misalnya papa atau mama gitu, nggak bisa, aku harus berjuang sendiri gitu. Jadi waktu itu tetap ini gitu ya, berjuang ada nih, nah itu manfaatnya networking guys, ini network is your net worth gitu, ini salah satu kunci juga nih, bahwa tapi it's all luck juga ya. When preparation meets good timing, that's luck. That's luck. Itu harus Good preparation. Nah, seperti ini aku cerita lagi. Pada saat itu aku berada di suatu istilahnya networking session di Westin, aku ketemu orang gitu kan. Nah ini aku bilang jangan milih-milih kalau kita berteman gitu. Jadi tetap ngomong aja. Jadi kayak ini siapa sih, emang kayak nggak guna buat gue juga. Oh belum tentu guys, belum tentu. Belum tentu. Nggak pernah tahu kebermanfaat apa yang kita dapat. Setuju. Iya jadi aku, jadi kan orang kayak mungkin siapa sih ini gitu. Tapi kan kita nggak pernah dia kenal siapa, dia bisa rekomendasi kita ke siapa. Iya. Jadi waktu itu alhamdulillah kita ketemu, kita share tentang bisnis kita. Kebetulan dia ada kenal satu orang Jepang. Gitu. Nah, orang Jepang yang suka supply spray rumah sakit di perusahaan ini, perusahaan X. Nah, perusahaan X ini perusahaan Jepang juga gitu kebetulan. Dan aku, oh boleh dong kalau gitu kita sebarang deh gitu-gitu. Ya aku pengen masukin juga dong ke perusahaan X ini. Nah, kita kolaborasi lah, itu juga perlu setengah tahun lah untuk kita negosiasi, kita ini ketemu dengan direkturnya, dengan orang Jepang itu. Nah akhirnya cocok, alhamdulillah gitu. Dan jadi supply di sana ya. Jadi bekerja sama. Nah akhirnya alhamdulillah sekarang Andara 99 bekerja sama dengan perusahaan Jepang yang mensuplai alat-alat rumah sakit di Indonesia. Gitu sih. Jadi ya, intinya jangan, petikannya di sini sih lebih ke jangan milih-milih sih, karena kita nggak tahu rezeki itu di mana. Makanya Muhammad bilang ya, sallallahu alaihi wasallam, silaturahim itu adalah pembuka rezeki. Betul. Contohnya kayak di organisasi ya. Dengan organisasi itu kan banyak banget jaringan yang kita dapat. Apalagi kemarin sempet ya ceritanya ini. Ternyata Kak Dita ini adalah sebagai salah satu bukan pengurus, tapi ketua ya, atau gimana itu yang di Muda Berakhlak, yang politik. Kalau pindah ke politik nih. Ya pindah, Kak Dita ini di Muda Berakhlak itu bergabung di komunitas tersebut untuk mendukung tim Pak Prabowo Gibran. Menang kan? Menang alhamdulillah, kemarin udah disahkan. Nggak sia-sia. Jadi kenapa bisa masuk ke itu? Muda Berakhlak. Oke, jadi ceritanya itu dari dulu ya, dari aku pertama kali HIPMI waktu itu di Jaya dan BPP itu. Jaya habis itu ke BPP, kita berada di bidang BUMN.
Nah kebetulan ketua kita itu juga dekat ya dengan Pak Erick Thohir. Jadi kita istilahnya support beliau dari dulu, itu udah dari 2019 mungkin. Dan memang dulu sih kita harapannya beliau itu yang bakal jadi wapresnya Pak Prabowo, gitu. Digadang-gadang waktu itu. Jadi beberapa tim udah buat nih gerakan namanya Forum Akhlak Indonesia. Awalnya itu untuk ya? Pak Erick, waktu itu untuk Pak Erick maju Akhlak lah. Indonesia ya. Ya, Pak Erick, Jejak digital cerita-cerita sedikit ya Pak. Gitu, jadi dari dulu loyalis, and then pas penempatan capres dan cawapres, sayangnya Pak Erick tidak dinobatkan gitu. Jadi Mas Gibran dan Prabowo, which is okay. Karena Pak Erick juga mensupport kan akhirnya. Jadi kita sebagai loyalisnya Pak Erick dari dulu akhirnya kita buat gerakan politik gitu untuk membantu beliau dan bantu juga pasangan 02 untuk menang di Pilpres kali ini gitu. Apa aja cerita yang waktu jadi di Muda Berakhlak, Kak? Oke, jadi sekjen ya. Karena itu kan Gen Z ya? Gen Z, bener. Gen Z. Mostly Gen Z. Itu campaignnya gimana Kak Dita? Maksudnya campaign Gen Z karena banyak kan? Bener. Dan juga kalau teman-temannya Kak Dita kan kebanyakan di tim sebelah kan? Iya tah? Ada sih beberapa. Itu. Beberapa di Terus tim. gimana Kak? Nah, ini yang juga aku belajar dari ketua aku ya, ketua Arepon tadi. Really proud juga of him. Banyak belajar dari beliau. Toleransi. Kita nggak mau ada paksaan juga ke teman-teman lain bahwa lo harus milih, enggak, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing. Dan aku belajar dari beliau bahwa perdamaian itu lebih penting ya gitu. Jadi istilahnya apapun yang mereka pilih juga it's their own way to gitu. Dan awalnya Gen Z ya, itu kita banyak buat talk show tentang mengenai keberlanjutan hijau, apa namanya tuh, lingkungan ekonomi hijau, sustainable. Ya, sustainable. Dan kita juga pernah buat tentang talk show perempuan, bagaimana perempuan bisa didengar dan kontribusinya di pemilu kali ini. Dan kita juga banyak support acara-acara TKN. Disabilitas ya, benar. Kok tahu aku ya? juga ya. Iya. Jadi selama ini kan mungkin teman disabilitas kurang didengar juga kan, kurang diperhatikan. Jadi kita di Muda Berakhlak bagaimana bring them up gitu, mengapresiasi opini-opini mereka juga. Karena penting juga kan opini mereka, karena mereka juga mendapat hak untuk bekerja, mereka mendapat hak untuk leisure, everything, politik, pendidikan. So yeah, we really take care, we really do care about it. Keren ya, Muda Berakhlak. Ya, keren lah. Baru tahu aku. Iya, makanya dong update. Keren. Tapi memang ya kalau kita ikut suatu komunitas tuh pasti ada aja dampak baiknya untuk kita ya Kak Dita ya gitu. Nah, tanggapan Kak Dita tentang adanya isu perempuan, kan tadi ngebahas perempuan, yang selalu menjadi topik perbincangan setiap kali ajang kontestasi nih politik digelar, gimana nih Kak? Ya, jadi yang aku dengar tuh kebanyakan, apalagi Pak Jokowi ya, yang sudah bring kasus seperti kekerasan seksual terhadap perempuan itu sampai sampai dia bring up ke G20 apa gitu di Kongres Internasional. Jadi kekerasan pada wanita ini sebenarnya hampir 70% dari wanita Indonesia itu at least pernah sekali dalam kehidupannya merasakan kekerasan seksual secara tidak langsung dan langsung, ataupun tidak langsung. Gitu. Ya, jadi pernah nggak sih, atau kayak misalnya di catcalling itu kan juga sebenarnya ya, catcalling banyak kayak gitu ya. Banyak ya, itu kan secara kalau cewek kan biasanya banyak kan? Iya,
di misalnya lagi jalan di gang-gang, pinggir jalan tuh banyak kan. Kan masih banyak yang kayak gitu sekarang. Tapi sekarang kayaknya udah banyak yang nggak berani. Ya, Bener kan? thanks Karena to, udah ada, ya bener. kemarin kan udah diatur. Udah diatur. Iya, bener. Apa kok Bener. Itu ketinggalan guna zaman? banget loh. Ketinggalan. Hah? Emang apa? Iya kan kemarin Iya. kan Dita ya. Apa sih? Termasuk kayak apa namanya di undang-undang ya atau ada Undang-undang ya, fine. Pelecehan. Sanksi, ada sanksi. Padahal lo cuma sweet misalnya gitu. Iya, iya gitu ya. Oh. Iya. Nah, itu karena udah jarang. Tapi Gak boleh. nggak boleh. Kalian nggak boleh ya, nggak boleh. Apalagi kalau sampai mengganggu banget, nah Iya. itu bisa dipidana. Tapi kalau lewat media sosial gimana? Ya Kak Dita ya. ITE ya sih. Kan di media sosial, sekarang ada loh yang sering tiba-tiba nggak tahu dapat nomor telepon dari kita langsung video call kayak gitu aneh-aneh ngirim yang aneh-aneh. Ih serem tau? Nggak bagus. Iya kan Iya. kak? Bisa loh kayak itu tuh diadunya kemana? Di Kayaknya undang-undang ITE ITE kalau sih. misalnya udah di sosmed, di WA, Oh gitu. Apalagi kena sekarang. pasalnya itu ya. Iya. Iya, kan banyak yang kayak gitu sekarang. Apalagi banyak ibaratnya, nah ini banyak yang kasus nih. Kan ibu-ibu zaman sekarang tuh banyak yang pakai Facebook ya, ya kan? Terus banyak yang awalnya tuh kena tipu gara-gara ya kayak, Oh iya. Iya. tahu kan? Nah, itu tuh harus diminimalisir, harus dikasih edukasi tuh buat ibu-ibu yang main Facebook sekarang tuh. Kadang kan orang-orang di Facebook banyak yang plagiat pasang muka Iya, orang lain, benar, iya benar. kan? Itu aku pernah loh dengar dari beberapa yang sampai kena tipu puluhan juta gitu loh. Nah, sedangkan mereka takut untuk mengadu. Dan ininya susah kalau udah ngadu tuh prosesnya. Belum lagi biaya-biayanya, Biaya. belum lagi Betul, ancamannya kayak gitu. Iya, Sedih iya. tahu kalau denger kayak itu. Tapi makanya jangan main Facebook. Jangan juga dong. Ini main apa? Jangan main apa? ya chattingan sama orang yang beneran aja gitu yang udah pernah ketemu, lebih baiknya sih gitu. Iya sih. Yang udah kita tahu. Masa kalau karena mentang-mentang mukanya ganteng, muka Arab terus dibales aduh gitu ya kan. Dia Gitu sih. lagi marak-maraknya tuh. Mamaku juga sih, aku kadang ngelihat dia percaya aja mungkin dengan apa gitu. Berita-berita di Facebook. Berita-berita hoax itu. Ini katanya kayak gini, ini masa dari harga 5 juta jadi 50.000? Aku sering telepon, halo Lia, apa mak? Itu masa Raffi Ahmad jual spray 25.000? Oh iya? Iya, kayak gitu kan. Iya, Zaman aduh. sekarang tiba-tiba dah ke Facebook kita bahas nih, ya Allah gitu kak. Jadi Bener sih. tapi belum tahu kan solusinya sekarang kayak gitu. Iya, Belum ada kan? belum ada sih. Isu Jadi perempuan itu ya tadi yang dan- seksual ya tadi kan Dita. Oh ya, Salah satunya kekerasan seksual. kekerasan seksual itu alhamdulillah pemerintah Pak Jokowi yang lalu dan juga sebelumnya udah mulai keras nih gitu. Jadi adanya tindak pidana ketika catcalling dan ketika di public transportation juga kan udah ada makin ketat kan. Bagi teman aku ya dulu yang dari Dominican Republic kan sempat ke Indonesia. Kita pernah cobain KRL gitu kan berdua di Indonesia, Jakarta. Dia tuh kaget, kaget tuh kayak di sini tuh perempuan di ini ya, masih ada gerbong. Iya. Karena kalau di negaranya tuh katanya nggak ada gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi perempuan cowok sama. Jadi ya mulai kesini ya udah mulai ini. Cuma tinggal kita lebih mungkin sediakan sarana untuk ya itu tadi pelaporan itu. Iya. Banyak loh yang Banyak yang nggak tahu juga mau ngelapor kemana. Oh. Ada tapi nggak tahu kan. nggak tahu, kasihan. Kasian, terus takutnya ada biaya-biaya lagi mereka gitu. Terus malu sama karena keluarga. Gitu Benar, kan? benar. Iya kan? Padahal kan ini ya kita bisa kasih sarana istilahnya diskret tapi namanya tinggal dianonimkan dan tetap hukum tetap berjalan itu sih mungkin harapannya. Terhadap isu perempuan tadi ya. Gitu Kak Mila. Aku jadi kayak semangat ya ibu-ibu yang main Facebook. Kayak ibu-ibu doang. Tadi Kak Dita kan tadi banyak banget ya apa tuh bisnis iya, organisasi iya, Iya. apalagi tadi tuh Bisnis, organisasi, Iya. politik, Putri Indonesia. Itu kan Studinya juga nggak main-main, say. Terus kan berarti kan kegiatannya banyak banget nih Kak Dita nih. Nah ini caranya Kak Dita membagi waktu untuk kita ke
salon, perawatan, sama untuk keluarga itu gimana tuh? Ya, kebetulan nih kemarin baru aja aku me time full day, seharian me time. Karena I know sendiri dong me time. Jomblo? Enggak ya? Bukan jomblo dong, jangan bilang jomblo. Jadi kita apa ya bahasanya? Masih menunggu yang tepat gitu. Kalian jangan menyalahkan aku. Ini promosi terus nih Enggak, karena memang di setiap episode promosi terus Kak Dita. aku udah punya temen Sampai nih. di episode berapa Liana tuh udah nggak promosi Gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya nggak promosi, cuma karena aku tanya sama siapa sendiri kan sama. Aku juga gitu ngiranya sendiri. Kan kok, aduh, Lanjut Kak Dita. Gimana, Kak? Kemarin kan Iya. ini me time sendiri, me time sendiri Kan kan. sendiri. Nah itu kadang kan orang mikir sibuk harus gitu kan. Gitu. Ternyata pas aku me time dengan adanya waktu dengan diri aku membuat aku lebih produktif ternyata. Itu apalagi kita cewek ya, itu penting banget. Aku sangat-sangat encourage selalu mengambil me time, free time kamu untuk diri kamu sendiri sih. Karena dengan kayak gitu kamu bakal kembali lagi fresh, new start, energinya tuh kembali lagi ya, Kak Dita. energinya kembali lagi. Dan karena aku kemarin ya, aku mikir yang kayak ini beberapa hari ke depannya aku bakal sibuk gitu kan. Besok aku ke Jogja, aku ada beberapa bukber lagi. Jadi really ya puas-puasin. Dan kalau ditanya bagi waktu susah sih memang Kak. Susah Sibuk, sih, woy. karena ya apa ya, ada aja gitu, ini soal bisnis ini, soal politik, soal organisasi, soal sosial, dan itu dibagi menjadi satu gitu Kadang kan. pusing ya. Kadang ya pusing sih. Jadi paling aku selalu menghargai setiap waktu, gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya ada free time nih 2 jam, oke, aku bisa ngelakuin apa nih kira-kira. Jadi ya kita Tapi suka. ada mager-mager nggak kalau lagi di kasur tuh mas banget? Ada dong, ada dong. Atau aku aja gitu, kadang kalau udah di rumah seharian tuh kayak aduh berat banget mau pergi kemana-mana gitu, pernah nggak sih? Ada pernah. Berarti nggak gitu, berarti wajar ya? Wajar. Apalagi cewek ya, kita punya Mood. Tapi kalau healing kakak kemana? Kalau aku lebih ke makanan sih. Oh, kalau Liana mana? Kalau Kak Dita? aku travel. Travel Liana. Enggak. Travelnya juga nggak harus kemana-mana sih. Misalnya ke yang something spectacular, tapi at least I get karena dengan travel itu membuat aku present in time. Bener-bener kayak melatih diri aku untuk enjoy at the moment. That's how I heal. Gitu. Kayak nggak peduli soal, bukan nggak peduli sih, ya tar dulu. Pokoknya kamu senang-senang gitu ya. Fokus di waktu ini dulu gitu. Itu tuh one of my best time. Kalau nggak aku ya paling baca buku gitu ya, or just nge-mall gitu. Aku ke mall sih, cuman aku cari makanan. Oh ya makanan ya. Mewakili lah, di badan aku langsung loh. Ini karena jaket ya, tolong ya, karena jaket. Jaket baru nih, jaket baru. Aku banyak kenapa sih warna ungu? Nah ini lagi ungu soalnya. Dulu lagi memang kita ini wawancara hari ini. Kita ini wawancara saya. Jadi kenapa ungu? Kenapa Kak? Kenapa ya? Karena kalau pink itu terlalu cewek banget Kak Dita. Jadi kita Kalau ungu tuh netral dan lebih kayak keren banget nggak sih ungu kita ini? Aduh, lilac nggak sih ini namanya? Lilac kan? Iya. Kasih tahu kan nggak cemburu apa lihat ada kita jaket kasih tahu keren weh. Iya kan? udah. Kita lanjut. Kak, ini sebelum kita akhirin, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan Kak. Tapi boleh nggak sih sampaikan pesan apa yang ingin Kakak kasih ke teman-teman yang ada di rumah gitu, motivasi, apa yang membuat Kakak inspirasi Kakak gitu, apa yang sampai saat ini Kakak tuh bisa bertahan gitu, boleh dong ceritain ke teman-teman. Hai teman-teman gitu. Diajarin gitu. Ya buat teman-teman ya, apalagi mungkin seumuran aku yang Gen Z nih, yang
baru mau start hidupnya, istilahnya mau mulai bekerja, mau mencoba hal baru dan lain sebagainya. Pertama, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu, apalagi kalian yang muda-muda ini punya waktu yang sangat panjang, energi yang besar, jangan sampai ada penyesalan. Jadi mumpung kamu masih muda, it's okay, jangan takut gagal gitu. Aku banyak juga kok coba, aku dulu pernah coba buka jus juga gitu. Ini aku belum lupa cerita tadi, buka jus gagal juga gitu, atau ngikut apa les ini terus nggak itu. Jadi it's about finding your passion gitu. Jadi jangan tapi gue takut gagal gini-gini, malah kalau kamu nggak nyoba itu kegagalan kamu nggak nyoba. Itu kegagalan pertama. Kegagalan kalau kamu nggak nyoba ya there's gitu, ya udah gitu. Jadi gunain waktu sebaik-baiknya, karena suatu hal yang nggak bisa dibeli di dunia ini adalah waktu. Betul, itu betul banget. Waktu itu kalau udah hilang ya udah. Lalu bela berlalu jadinya. Dan peluangnya gimana Kak kalau untuk memanfaatkan peluang? Ya, untuk memanfaatkan peluang itu, peluang nggak datang 2 kali, aku bilang itu. Jadi pada saat contohnya aku di Putri gitu ya, Putri Pariwisata Indonesia, dan Putri Indonesia itu aku bisa aja cancel or ya udah deh nanti gitu. Tapi I take that change, ternyata aku kira tahun depan ya. Cuman my parents juga always say kayak udah kalau misalnya ada waktunya sekarang ya gunain sekarang gitu. Kesempatan itu sepertinya ada gitu. Ternyata alhamdulillah pas banget momennya. Sekarang aku jadi bisa lebih fokus kemarin yang udah berakhlak politik gitu kan. Ternyata ada hikmahnya gitu. Jadi opportunity itu nggak datang 2 kali, so gunakan. Selalu, dan yang ketiga yang selalu punya mindset maju. Itu mindset tuh the basic deh, apalagi kalau kalian masih muda. Mindset itu udah kayak that's your foundation of like to rocket ya. Banyak memperbanyak emotional intelligence, karena nggak hanya practical, tapi dunia ini untuk bisa sukses kamu harus bisa dengan emotional intelligence, spiritual dan mental juga, soft skills. Intelligent, mental, emotional, dan spiritual, dan emotional dan soft skill. Banyak banget. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya Allah, Masya Allah, hari ini dapat banget cerita yang menarik, inspiratif, semakin membuat kita semangat. Aku sebagai Gen Z pun berarti kalau Kak Dita bisa, aku bisa. Iya kan? Semangat para Gen Z. Tapi kalau untuk jadi Putri Indonesia kayaknya bisa dong. Nah ini nih, mungkin nggak bisa, kita nggak umur saya umur. Kalau masih umur 20 masih mungkin lah kita berjuang. 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi aku persiapan. Umur sekarang masalahnya, ya Allah. Pokoknya tetap harus percaya dengan diri sendiri. Jangan percaya. Aku ini sorry cerita ini buat yang inspirasi gini ya. Dulu itu aku di Makassar nggak pernah, aku dulu lahir di Makassar ya, dan tinggal di Makassar tuh nggak pernah kepikiran mau bisa ke Jakarta dan tinggal. Oh iya? Ya, it's my dream actually, untuk tinggal dan stay di Jakarta. Iya. Berarti yang travel tadi? Itu itu masih jauh itu. Jadi pas aku masih 10 tahun itu, aku bilang ke mama, apa kalau aku ranking 1 mau dong aku ke Jakarta gitu. Itu jangankan tinggal, aku kesana aja kayak ngeliat busway dulu ya, ngeliat busway tuh kayak Allah bagus banget. ini I'm being honest. Aku kayak ya Allah pengen gitu tinggal di sana. Iya, the power of dream. Power mimpi itu kenceng banget ternyata. Faktornya berani bermimpi. Akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan di situ. Nah, setelah Jakarta aku bermimpi lagi. Ini punya mimpi. Anak muda harus berani punya mimpi. Harus berani. Jadi pada saat di Jakarta aku mimpi lagi, aku pengen kuliah di luar negeri. Aku pengen hidup di sana dan merasakan bagaimana sih. Dan itu juga pas SMP SMA lah, belum tahu jalurnya bagaimana. Tapi tetap percaya aja, keinginan aja yang besar. Nah, akhirnya belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Akhirnya punyalah kesempatan itu.
alhamdulillah lagi, itu berani bermimpi lagi, bermimpi dan berdoa. Pada saat itu mimpi lagi, begitulah mimpi besar lagi Putri Indonesia. Sampai sekarang ya alhamdulillah bisa berbakti lah ke Indonesia dengan walaupun masih kecil ya, gitu di organisasi dan lain sebagainya gitu sih. Jadi don't stop dreaming guys. Don't stop dreaming, Liana. Mimpi itu Mimpi nggak dulu punya pernah. pacar ya. Aku mau serius loh tadi. Ya udah ya. Mimpi itu nggak ada batasannya, nggak ada yang larang. Pokoknya kamu bebas bermimpi setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh ya nggak apa-apa, kan mimpi gitu ya kan. Setidaknya nggak jatuh banget. Nggak jatuh banget, tapi kalau kamu berani bermimpi berarti kamu berani sukses. Asik. Sekarang betul langsung. Kak Dita, makasih banget. Thank you so much. Ya Aduh, Masya Allah, aku senang banget hari ini Kak Dita bisa hadir. Ini adalah sosok wanita kedua yang hadir di Dikasih tahu. Official. Keren. Langsung Putri Indonesia loh yang hadir. Keren kan? Keren kan kasih tahu kan? Kalian juga keren-keren. Kalian kasih tahu juga ini top banget ya. Aku yakin bakal jadi podcast top di Indonesia. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan lupa follow Instagram Kak Dita Ayu WLNDR. Kalau minta fallback DM. ada di sini dong. Ada di sini, ini nama IG-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Kasih Tahu Official, dan jangan lupa subscribe channel kita di Kasih Tahu Official. Jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol lonceng. Kita juga punya TikTok. Oh iya. TikTok di sini juga ya. Pokoknya Semua ada di sini. Semua ada di sini. Ini nama IG Kadita. Ini nama bisnisnya. Ini nama IG kita, ini nama YouTube, TikTok. Tolong dibariskan. Oke. Makasih semuanya, teman-teman semuanya. Sobat Kasih Tahu, jangan lupa nantikan Episode selanjutnya. Keren-keren. Bye bye.